Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 26 Februari 2023 bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Jonas Andersson dari tim Sweden tercatat sebagai tercepat saat free practice atau latihan bebas dalam ajang F1 Powerboat yang digelar di Danau Toba, Bali. Jonas Andersson mencatatkan waktu tercepat 59,90 detik dalam satu putaran. Jonas berhasil mencatatkan waktu terbaiknya dari 14 putaran pada sesi latihan bebas yang kedua kalinya ini. Jonas unggul 0,216 detik dari nomor urut 2, Shaun Torrente dari Abu Dhabi Team. Shaun Torrente merupakan champion pada gelaran F1 H2O musim 2022 yang lalu dengan mengemas 69 poin. Sedangkan Jonas Andersson berada tepat di urutan setelah Shaun dengan mengemas 66 poin. Latihan bebas sesi kedua kali ini mendapat sambutan warga, bahkan ratusan penonton sampai tumpah ke tengah jalan pinggiran Danau Toba. Berdasarkan pantauan ratusan penonton mulai dari warga lokal hingga wisatawan memadati Jalan Pardede Pasir. Pada kawasan jalan ini begitu banyak area titik lokasi menonton mulai dari tribun C1, 2, 3, 4, kemudian juga ada B VIP. Selain itu juga banyak kafe-kafe yang menyediakan tiket nonton. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Dairi menjadi tuan rumah jamuan makan malam atau gala dinner bertajuk Dairies Culture Night Dinner untuk para pembalap F1 Powerboat Lake Toba. Jamuan makan malam untuk para pembalap dan kru F1 Powerboat digelar di Danau Toba Ballroom Labersa Hotel, Kabupaten Toba. Dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajesyah, Kementerian Marves, sejumlah SKPD, investor, dan tokoh masyarakat Pakpak. Pemerintah Kabupaten Dairi menjamu para pembalap dan kru F1 Powerboat yang seluruhnya berasal dari luar negeri dengan kuliner khas daerah dan hiburan kultur budaya tarian tradisional Pakpak. Pamor F1 Powerboat sama seperti ajang balap mobil Formula One. Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu mengatakan, ditunjuknya pemerintah Kabupaten Dairi menjamu para pembalap F1 H2O merupakan kesempatan yang sangat berharga. Kehadiran seluruh pembalap F1 Powerboat dan kru dari berbagai negara akan semakin mempopulerkan Dairi ke seluruh dunia. Kesempatan ini menjadi penghargaan besar bagi Dairi dipercaya menjadi tuan rumah gala dinner oleh Kemenko Marves dan penyelenggara Injourney. Bupati Dairi mengatakan masyarakat Dairi harus bangga dengan penunjukan ini. Inisiatif ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat sekaligus memanfaatkan ajang kelas dunia ini untuk mempromosikan alam, budaya, masyarakat, produksi, dan potensi yang ada di Kabupaten Dairi, serta olahraga di kawasan Danau Toba, khususnya memotivasi para pembalap Indonesia dapat berprestasi di kancah internasional. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi dan memberikan kemudahan jaringan internet kepada ratusan jurnalis dalam dan luar negeri yang melakukan peliputan kejuaraan dunia F1 Powerboat di Kabupaten Toba. Upaya tersebut dilakukan agar kemampuan Indonesia dalam menggelar kegiatan bertaraf internasional sampai ke penjuru dunia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat menggelar konferensi pers di Media Center Kominfo mengatakan pihaknya tidak hanya membangun media center tempat kerja para jurnalis, tapi juga memberi dukungan kekuatan dan infrastruktur jaringan telekomunikasi di sekitar Danau Toba. Di wilayah Danau Toba telah dibangun 1064 km panjang fiber optik tersebar di 22 kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di sekitar Danau Toba. Jaringan internet yang disiapkan berkapasitas cukup besar tergantung pada kebutuhan pengguna. Di antaranya sinyal jaringan 2G sebanyak 971 BTS, 3G sebanyak 339 BTS,
4G 1979 BTS, dan 5G Experience sebanyak 4 BTS. Kegiatan F1 Powerboat di Danau Toba juga didukung dengan sinyal seluler 5G untuk memberi dukungan penuh atas kesuksesan penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba ini. Tercatat 101 media lokal, nasional, dan juga internasional telah mendaftar untuk meliput F1 Powerboat Lake Toba 2023. Jumlah itu masih ditambah dengan 13 humas dari kementerian dan lembaga, serta humas pemerintah daerah sebanyak 97 orang. Joni Plate berharap pemberitaan F1 Powerboat di Danau Toba dan keindahan alamnya akan menjangkau 180 juta pemirsa di seluruh dunia. Melalui F1 Powerboat ini, pariwisata di Indonesia bisa dikenal di dunia internasional sehingga akan berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya di daerah Balige. Kementerian Kominfo menyediakan 2 media center F1 Powerboat 2023 yang berlokasi di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu dan di kantor Dinas Kominfo Kabupaten Toba. Kehadiran 2 media center itu akan memudahkan media dan jurnalis melakukan peliputan dan pengiriman berita terkait event F1 Powerboat di Danau Toba. Ini menjadi kegiatan besar dan tidak hanya kali ini. Ini akan dalam kontraknya akan berlangsung berulang-ulang kali dalam beberapa tahun, 5 tahun ya, dalam 5 tahun ke depan. Dan ini mulai yang pertama, berikan kesan-kesan yang menyenangkan, yang menggembirakan, memorable ya, bagi masyarakat, viewers, penonton, masyarakat sini yang hadir, masyarakat internasional, penyelenggara, dan secara khusus peserta. Kenyamanan, keramah-tamahan, ya, sehingga kelancaran bagi peserta, sehingga event yang akan dilakukan besok itu betul-betul sukses untuk kepentingan nasional kita, secara khusus untuk kepentingan wilayah di sini dan masyarakat sini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 1 unit mobil mewah hangus terbakar di Jalan Gatot Subroto, Medan. Kebakaran yang diduga akibat adanya korsleting listrik membuat warga sekitar panik. Mobil GMC Chevrolet mengalami kerusakan 100% akibat terbakar. Terlihat kursi seluruh mobil hangus terbakar hingga ban mobil hanya tersisa plak roda. Kebakaran tersebut sempat menimbulkan ledakan dari bawah mobil. Melihat kondisi mobil mewah tersebut tidak dapat dikemudikan lagi, pihak kepolisian berjaga-jaga di sekitar lokasi menunggu mobil derek datang. Kondisi mobil mewah terlihat dalam kondisi hangus dan pintu terbuka. Salah seorang warga, Mia, menjelaskan, mobil yang terbakar tersebut datang dari arah Pinang Baris menuju Gatot Subroto, merupakan mobil travel asal Aceh. Waktu datang mobilnya memang udah ada api. Arah dari mana, Kak? Arah dari sana. Dari Pinang Baris menuju Gatot Subroto ya? Kota. Nah, tadi tuh ada penumpangnya atau bagaimana, Kak? Penumpangnya sih tadinya ada 1, tapi karena udah ada api gitu, ada api kan kebetulan orang kita ada di sini. Udah siram, keluarlah dia. Berarti setelah dilakukan penyiraman sama warga tidak ada korban jiwa? Ada peledakan? Belum diketahui penyebab pasti dalam peristiwa kebakaran yang menimpa mobil tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara 1 unit minibus penumpang dengan truk yang sedang berhenti tepatnya di Jalinsum, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Akibat peristiwa ini, 1 orang penumpang wartawan media online yang bertugas di Medan meninggal di rumah sakit. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat minibus Sigra bertabrakan dengan truk pengangkut sawit yang sedang berhenti dikarenakan rusak. Pengemudi minibus Sigra nomor polisi BM 1312 PS yang melaju dari arah Medan menuju Bagan Batu diduga mengantuk hingga akhirnya menghantam truk tronton yang sedang berhenti di badan jalan. Naas, salah seorang penumpang minibus yang berada di sebelah supir, Nur Apriliana Sitorus yang merupakan wartawan media online yang bertugas di Medan, meninggal dunia. Sandi Rahmana, supir minibus, menjelaskan ia tidak mengetahui jalan menanjak dan gelap sehingga menabrak truk yang sedang berhenti. Posisinya ada mobil truk di
bilang truk itu terpanjang di muatan sawit, itu berhenti di tengah jalan. Ya seandainya dia memang seharusnya berhenti, itu aturannya dia bannya itu makan tanah ke bawah, ini enggak, semua badan mobil itu di tengah aspal gitu. Dan posisi itu ditanjakan, gelap, nggak ada tanda-tanda bahwa mobil itu berhenti ataupun rusak. Jadi situ ya namanya kita di jalan ini kan pasti banyak sedikitnya kurang dari 40 km, 60 km. Kecepatan? Oh, jarak atau kecepatan? Jarak. Jarak ya, jarak. Ada kelihatan. Pasti nggak kelihatan itu tadi. Ya kita perkiraannya itu dia jalan aja padahal berhenti, rupanya mogok. Kasat Lantas AKP Ainul Yakin membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut diduga supir minibus mengantuk mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ya, perjalanan dari Medan pukul 19.00 dan diperkirakan nyampe Bagan Batu pukul 09.00. Perkiraan awal karena pukul 03.30 diperkirakan supir mengantuk dan mengakibatkan terjadinya laka-laka. Tabrakan ini kan nabrak dari belakang. Posisi truk itu seperti apa di apakah mengalami rusak ya? Posisi truk mengalami rusak, mogok, dia tidak bisa berjalan dan mengakibatkan tertutupnya jalan dan akibat ngantuk melakukan penabrakan. Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani pihak kepolisian Satlantas Polres Labuhan Batu. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah dievakuasi ke pos lantas terdekat. Sedangkan korban meninggal dunia telah dijemput oleh pihak keluarga. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, keberadaan tempat pembuangan sampah sementara yang berlokasi di lapangan Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota menuai pro kontra dari masyarakat. Keberadaan tempat pembuangan sampah sementara digunakan sebagai wadah mengumpulkan sampah yang diangkut petugas dari rumah-rumah warga. Meski warga tidak kesulitan dalam membuang sampah rumah tangga, namun lokasi TPS sangat meresahkan warga sekitar, khususnya warga yang kerap menggunakan lapangan Teladan sebagai tempat berolahraga. Menurut salah seorang warga yang setiap hari membuang sampah ke TPS yang berada di Kelurahan Teladan Barat sangat terbantu dengan adanya TPS tersebut karena tidak perlu jauh untuk membuang sampah. Ia mengaku setiap hari ketika hendak bekerja, membuang sampah dari rumahnya ke TPS tersebut. Terkait dengan pro kontra karena aroma yang dikeluarkan dari lokasi TPS tersebut, ia mengaku tidak mengetahuinya karena jarak antara rumahnya dan TPS lumayan berjauhan. Saya bisa nggak nampaknya lah kotornya Pak di rumah tuh kan. Nanti kalau misalnya nggak rapi langsung ke apa kan nggak ada. Misalnya yang dilarang kami nggak ada. Bang, tapi kan di sini ada himbauan sekarang supaya tidak buang sampah lagi malam hari. Bagaimana menurut Abang selaku warga? Pagi ya saya lebih enak pagi-pagi Pak. Malam kan kayaknya nggak sempat lagi keluar kan. Iya. Langsung saya pergi kerja kan pagi bisa ngantuk. Itu ya lebih enak saya. Jadi menurut Abang keberadaan ini membantu atau bagaimana? Membantu. Gimana? Coba ulangi. Membantu. Menurut petugas kecamatan dan kelurahan, adanya keberatan dari warga atas keberadaan TPS yang kerap menimbulkan aroma bau membuat pihak kecamatan berupaya menjadikan lokasi itu selalu bersih setelah mengangkut seluruh sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dikatakan bahwa usai mengangkut sampah lokasi TPS disiram dan diberus sehingga tidak menimbulkan bau. Menurut keterangan petugas sampah dari kecamatan dan kelurahan, saat ini pihak Pemko Medan melalui Kecamatan Medan Kota sedang mencari lokasi TPS yang tidak mengganggu kenyamanan warga. Pemirsa, berwisata ke Tapanuli Selatan belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke air terjun Silima 5 di Desa Simanggir, Kecamatan Marancar. Keindahan air terjun setinggi 300 meter lebih ini sungguh mempesona. Namun sayangnya banyak sampah dari pengunjung mengurangi keindahan alam tersebut.
Untuk sampai ke air terjun Silima 5 di Desa Simaningkir, Kecamatan Marancar dari Kota Padang Sidempuan dapat ditempuh sekitar 1 jam. Untuk masuk ke lokasi air terjun, pengunjung harus menuruni 1089 anak tangga dan harus berhati-hati. Namun sepanjang perjalanan menuruni tangga akan disuguhkan pemandangan alam seperti pepohonan. Lokasi air terjun Silima 5 ini berada di antara Gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibual-Buali sehingga alamnya terasa sejuk dan juga asri. Setelah sekitar setengah jam menuruni anak tangga, pengunjung akan melihat indahnya air terjun Silima 5. Keindahan alam di Kabupaten Tapanuli Selatan memang luar biasa. Air terjun setinggi 300 meter lebih ini sungguh mempesona. Bagi yang suka bersuah foto, jangan lupa untuk berselfie ria. Selain menikmati indahnya alam, di sini juga ada mata air ajaib yang timbul dari sela-sela bebatuan. Menurut keyakinan para pengunjung, air nan segar ini bisa bermanfaat untuk kesegaran wajah dan membuat awet muda. Kabarnya, dulu air ini merupakan tempat pemandian para raja-raja yang sakti. Ini cuci muka, bisa awet muda, airnya bersih. Dulu katanya ini tempat air para mandi raja ya Bang ya? Katanya sih begitu Bang. Jadi kalau kita cuci muka di sini, bisa awet muda. Jadi Abang dari Jakarta kemari untuk itu Bang atau gimana Bang? Ya kebetulan lagi ada tergerak di sini, jadi pengen kesini juga, pengen tahu, pengen lihat. Sayangnya objek wisata air terjun Silima 5 ini terkontaminasi dengan ulah para pengunjung yang membuang sampah bekas makanan dan minuman instan berserakan begitu saja dan tidak dibersihkan. Begitu luar biasa, tapi inilah Pak, kesadaran pengunjung untuk membuang sampah sembarangan ini yang bikin mata kita sakit. Oh, betul. Diharapkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar keindahan alam ini bisa dinikmati pengunjung tanpa sampah dan juga kotoran lainnya. Pemirsa, panorama Gunung Sinabung menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Saat ini ramai dikunjungi para wisatawan untuk melihat keindahan alam dan pesonanya yang sangat menakjubkan. Sejak status Gunung Sinabung Kabupaten Karo menurun menjadi level 2 waspada dan setahun tidak erupsi, saat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berfoto dengan keluarga dengan pemandangan lereng Sinabung. Kawasan yang mulai menghijau dan yang tandus akibat pepohonan yang mati akibat erupsi menambah keeksotisan pemandangan alamnya. Panorama eksotis yang menghiasi sekitar lereng Gunung Sinabung dengan berbagai bentuk yang unik membuat pengunjung terpesona. Gunung api Sinabung dengan ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut diturunkan statusnya dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada, terhitung 17 Mei 2022 yang lalu. Masyarakat dan pengunjung tetap dihimbau waspada dan tidak memasuki kawasan zona merah yang berbahaya bagi keselamatan jiwa. Salah seorang pengunjung, Hes Baiduri, mengatakan ia sengaja datang ke lereng Sinabung untuk melihat dan mengetahui secara langsung kondisi Gunung Sinabung. Menurutnya, pemandangan alam yang eksotik lereng Sinabung menjadi daya tarik untuk berwisata dengan keluarga dan juga kerabat. Untuk menyaksikan atau melihat pemandangan yang begitu indah, menakjubkan. Yang mana di belakang saya ini adalah Gunung Sinabung. Bisa kita lihat begitu indahnya pemandangan di sini. Baik dari jalur Medan maupun dari jalur Brastagi bisa mampir untuk melihat pemandangan yang begitu indah. Lihatlah suasana di hari Minggu ini cukup ramai sekitar Gunung Sinabung ini. Pada aktivitas level 2 waspada direkomendasikan agar masyarakat, pengunjung dan wisatawan tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung dan radius 4,5 km untuk sektor selatan timur karena saat ini hujan masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Pemirsa, ada yang berbeda pada Jalan Perniagaan Medan. Bagi pengendara atau penumpang kereta api yang melintas jalan tersebut akan melihat lukisan bebas atau mural tergambar di dinding flyover kawasan tersebut.
Mural-mural tersebut bukanlah aksi ilegal dari seniman jalanan melainkan hasil kerjasama sejumlah seniman di Medan bekerjasama dengan mural dari Pulau Jawa dan mancanegara. Berbagai bentuk mural mulai dari bunga, hewan hingga pemandangan sehari-hari di kota Medan tergambar jelas. Sejumlah warga yang melewati jalan itu tampak antusias ketika melihat mural. Tidak ketinggalan ada saja warga yang berfoto selfie atau sekedar memfoto mural tersebut. Program lukisan mural ini merupakan kerjasama Pemko Medan dengan sejumlah pemural tanah air. Desain mural diseleksi tim kurator guna disesuaikan dengan tema menyenangkan dan memiliki nilai edukasi. Terdapat nilai humanis dan edukasi yang bisa dipetik dari lukisan mural ini. Pelaksanaan pelukisan mural dilakukan selama beberapa hari belakangan ini. Salah seorang pengemudi ojek online yang kerap duduk-duduk di kawasan tersebut, Fahri, menyambut gembira dengan kehadiran lukisan mural ini. Dengan kehadiran lukisan mural ini dapat memberikan nilai estetika kota. Diharapkan juga warga dapat menjaga keberadaan mural ini dan pemerintah Kota Medan semakin mengembangkan keberadaan lukisan mural. Saat ini bagus sih untuk menjaga kebersihan juga, karena sebelum dibuat mural ini kondisinya agak kotor sih memang. Dan kreatif juga sih memang dari Pemko Medan kalau nggak salah ya. Saya berharap ada pengembangan yang lainnya dan untuk saat ini bisa dijaga juga sih mural-mural ini dan dijaga sama masyarakat sini juga. Ya, pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Segera datang ke klinik pengobatan Sinseming, buka setiap hari, dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Yang beralamatkan Jalan Sultan Serdang, Dusun 1, Gang Sentosa, nomor 3, Desa Buntu, Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morowa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Medan. Pemirsa, destinasi wisata alam Danau Laukawar lereng Gunung Sinabung, Kabupaten Karo menjadi daya tarik wisatawan. Sejak turunnya aktivitas dan status Gunung Sinabung, kini wisata Laukawar kembali ramai dikunjungi wisatawan. Danau Laukawar merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Karo. Terletak di kawasan lereng Gunung Sinabung di Desa Kutagugung, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, kembali ramai dikunjungi wisatawan terutama saat liburan dan akhir pekan. Beragam lokasi menarik yang disediakan pihak pengelola untuk menikmati pesona alam sekitar Danau Laukawar yang sejuk dan asri. Dengan harga tiket Rp35.000 per orang, pengunjung sudah dapat naik perahu speedboat menikmati pemandangan alam lereng Gunung Sinabung yang eksotis, juga menuju lokasi wisata Maripro Danau Laukawar. Wisatawan juga dapat berkeliling area perairan danau yang memiliki luas sekitar 200 hektar. Airnya yang biru dan tenang dengan pemandangan deretan pohon hutan tropis yang rindang, suasana nyaman yang menyejukkan mata, view danau vulkanik ini menjadi spot foto yang menawan. Pengelola wisata Laukawar juga menyediakan fasilitas gazebo, villa maupun kemah bagi pengunjung yang ingin menginap. Selain itu menyediakan sewa perahu, kano atau kendaraan apung wisata air di danau.
Salah seorang wisatawan, Desi, menuturkan keindahan Danau Laukawar sangat menakjubkan, menyatu dengan alam yang damai sehingga dapat menghilangkan kepenatan. Liburan di Danau Laukawar yang berada di lereng Gunung Sinabung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, karena tempatnya sangat menarik dan harga tiket masuk yang terjangkau. Tempatnya bagus, nyaman, damai, terus fasilitasnya bagus, terus apanya lagi ya? Semuanya lah pokoknya. Kalau untuk keluarga cocok lah di sini. Gitu. Semuanya bagus. Sukses untuk Laukawar, untuk Villa Maniku. Yang rekom kemarin siapa? Ada sih beberapa teman udah datang ke sini, makanya direkomendasi ke sini, bagus tempatnya katanya. Hanya coba, beneran memang bagus. Okay. Bagus banget. Salah satu seorang pengelola wisata Danau Laukawar, Pelin Depari, mengatakan status Gunung Sinabung Kabupaten Karo menurun menjadi level 2 waspada sejak 17 Mei 2022 yang lalu. Saat ini wisata Danau Laukawar kembali menggeliat, ramai dikunjungi wisatawan terutama saat liburan dan juga akhir pekan. Pelin Depari dan rekan lainnya yang merupakan relawan tanggap darurat BPBD Kabupaten Karo tetap berkoordinasi untuk fasilitas serta memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Sinabung dan Danau Laukawar. 10 tahun erupsi Gunung Sinabung, ya sekaranglah mulai kita kembali buka wisata Danau Laukawar dan Villa Maripro. Jadi di sini kita gunakan speedboat ke Villa Maripro untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung ke Maripro. Jadi kita ada buat pembatasan melalui speedboat gitu. Harapan kita ke depannya ya kalau bisa nanti ya sarana seperti jalan perlu pelebaran dan perbaikan agar demi menjaga pengunjung itu ya sekiranya ada terjadi gejolak sinabung gitu tidak susah untuk keluar bagi pengunjung. Pemirsa, jamur adalah salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat. Karena selain pembudidayaannya yang tidak rumit, hasilnya juga sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya ya mau dibuat jamur crispy, jamur goreng apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek itulah peyek, keripik pisang. Itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu menambah keuangan ibu-ibu ya buat kita buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu. Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri,
kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, rumah pengasingan Pesanggerahan Presiden Soekarno di Kota Brastagi Karo kini kondisi bangunannya tetap terawat. Selain memiliki sejarah, juga dapat dijadikan sebagai tempat penginapan bagi masyarakat umum. Rumah Pesanggerahan Bung Karno bergaya Belanda dibangun pada tahun 1719 berdiri megah di tengah sejuknya Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Bangunan sejarah agresi militer Belanda kedua dengan luas lahan sekitar 2 hektar. Terdapat patung Bung Karno sedang duduk sembari menatap terbitnya sang mentari terbit. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan rumah terbuat dari kayu jati menjadi tempat pengasingan tokoh perjuangan bangsa oleh Belanda. Di antaranya Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan Bung Karno. Sejumlah bukti sejarah masih tampak di dalam rumah pengasingan Bung Karno Brastagi yang saat ini dikelola oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Foto-foto aktivitas Bung Karno di tempat pengasingan terpampang dengan baik di dinding bangunan dan beberapa replika sejarah masih tersimpan di ruang depan rumah. Meski Bung Karno hanya tinggal sekitar 27 hari di pengasingan Kota Brastagi, juga sebelum dibuang ke Kota Parapat terdapat beberapa ruangan dijadikan tempat peristirahatan, aktivitas membaca, dan ruang aktivitas lainnya. Pesanggerahan Bung Karno yang dulu namanya dan diambil alih menjadi Mes Pemprov, ini cukup terjangkau untuk keluarga dan arti katanya ya masih bisa ditempati lah dari segi ekonomisnya bila dibandingkan dengan resort-resort yang lainnya. Terus kalau untuk situasi lingkungannya nggak kalah saing dengan Bukit Kubu karena taman dan area lingkungan parkir juga cukup memadai. Untuk kamarnya kondisinya, Pak? Kamar kondisi cukup bersih. Cukup bersih. Demikian halnya dengan Surya bersama keluarga menikmati liburan di Pesanggerahan Bung Karno begitu nyaman dan dapat dijadikan tempat berkumpul bersama kerabat. Kalau tempatnya aman Pak, bersih, nggak sama dibandingkan sama ini lah Pak, harga terjangkau Pak. Cocok untuk libur untuk keluarga juga ini Pak ya? Cocok sekali Pak, udaranya pun segar Pak, lingkungannya pun bagus, bersih. Pemirsa, sejumlah nelayan tradisional kawasan Pantai Malbruk, Kota Bengkulu terpaksa menghentikan aktivitas melaut akibat cuaca ekstrim, angin kencang dan juga gelombang tinggi di perairan. Secara menyeluruh, nelayan tradisional ini sejak 6 bulan tidak bisa melaut di tengah kondisi sangat beresiko bagi keselamatan mereka. Kalaupun ada yang melaut, tangkapan ikan sedikit atau tidak kembali modal. Para nelayan di kawasan ini hanya bisa menunggu sambil memperbaiki alat tangkap mereka. Dalam kondisi mendesak, nelayan alih profesi terkadang harus menjual alat tangkap seperti jaring dan timah bekas. Terus apa usaha nelayan banyak? Usaha kami itu sesambilan itulah, ini pun ada gini. Ada nak sesambilan pun ada jual pula. Kadang tu adalah dijual kadang tu menjual jaring bekas kami jual. Diakuinya jika dulu Laut Bengkulu memiliki musim ikan di bulan April dan Juni, namun saat ini sudah tidak ada lagi musim ikan. Sehingga nelayan tradisional daerah ini kesulitan mendapatkan ikan kecuali pemilik kapal yang besar. Yang baru-baru pertama. Jika dulu nelayan kecil banyak tangkapan ikan jenis KP-KP, gebur, tenggiri, tongkol, dan kerong. Namun saat ini hanya tangkapan ikan yang kecil saja.
Diduga kurangnya tangkapan ikan ini di samping cuaca ekstrim juga akibat banyaknya alat tangkap pemilik kapal besar. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, 3 orang diduga perambah hutan di kawasan hutan produksi air Teramang, Kabupaten Mukomuko akan diselidiki. Saat ini Dinas LHK Provinsi Bengkulu telah membuat laporan kejadian untuk penyelidikan kepolisian. Tim patroli polisi ketahanan Dinas LHK Provinsi Bengkulu Senin lalu menemukan kegiatan diduga perambahan hutan menggunakan 1 unit alat berat ekskavator di kawasan hutan produksi air Teramang Desa Retak Budi, Kecamatan Sungai Rambai, Kabupaten Mukomuko Senin lalu. Menindaklanjuti hal ini, Dinas LHK Provinsi akan segera menyurati Polda Bengkulu guna menyelidiki terduga pelaku perambah hutan. Setidaknya ada 3 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan pembukaan lahan ini. Sebelumnya, tim patroli telah berkoordinasi dengan Polsek setempat. Alat berat ekskavator sempat disembunyikan pihak terduga perambah hutan. Sementara alat berat belum sempat diberikan garis polisi. Kami pun akhirnya menemukan alat tersebut disembunyikan di kebun-kebun sawit yang masih berada di dalam kawasan HP air Teramang. Nah, akan tetapi di lokasi tersebut kami tidak menemukan operatornya ataupun helpernya. Nah, akhirnya kami berkonsolidasi bahwa hasil temuan tersebut itu akan kami buatkan LK atau laporan kejadian. Nah, kemudian nanti kasus ini kami limpahkan dari LK tersebut, dasar laporan kejadian tersebut kami limpahkan ke Polda. Adapun kawasan hutan yang telah dibuka seluas 1 hektar, sementara diketahui luas lahan yang akan dibuka yakni seluas 16 hektar. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, harga beras di pasar tradisional di Kota Bengkulu masih tinggi. Untuk mensiasati harga beras yang masih tinggi, warga di Kota Bengkulu beralih membeli beras bulog. Menjelang Ramadan, harga beras di pasar tradisional di Kota Bengkulu naik drastis. Kenaikan harga ini belum mengalami penurunan. Mensiasati harga beras yang tinggi, warga kini beralih membeli beras bulog dengan harga Rp15.000 per kilogram. Beras bulog ini akan dicampur dengan beras lokal yang kualitasnya bagus. Dengan mencampur beras, warga mengaku dapat menghemat pengeluaran. Warga hanya bisa pasrah lantaran beras merupakan kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Campuran, ya dicampur. Ini kan beras lagi tinggi nih harganya. Dan dari masyarakat Iya sih, keberatan dikit tapi dikatakan keberatan. Katakan keberatan tidak juga. ini dicampurnya semenjak beras tinggi nih. Ya. Dicampur. Dicampur beras dolok. Kenaikan harga beras juga dikeluhkan pedagang karena mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang yang berdampak pada omset pedagang. Iya, udah ada menurun sekitar Rp50 per kilo. Per kilo ya? Iya. Berapa Bu harganya sekarang? Kalau posisi sekarang udah Rp10.450 di Lampung sana tadi kan. Itu merek apa Bu? HRJ, Kembang Besar. Kalau yang paling murah Bu? Nggak ada sekarang. Nggak ada Bu. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, langkanya ketersediaan minyak goreng subsidi bermerek Minyak Kita di pasaran menyebabkan harga minyak goreng premium mengalami kenaikan. Pedagang sembako pun berharap agar pemerintah dapat menstabilkan ketersediaan stok minyak kita. Sejak mulai langkanya minyak goreng subsidi bermerek Minyak Kita di pasaran pada awal tahun 2023 ini, minyak goreng kemasan premium mengalami kenaikan harga. Seperti yang terjadi di Pasar Minggu Kota Bengkulu, salah seorang pedagang sembako menyatakan, saat ini harga minyak goreng kemasan premium bisa didapatkan mulai dari harga Rp17.000 hingga Rp21.000 per liter, tergantung dari jenis dan merek. Pedagang juga mengaku sulit untuk mendapatkan minyak goreng subsidi bermerek Minyak Kita dari pihak distributor. Adanya permasalahan itu membuat dirinya menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara ketetapan harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter. Mahalnya ya minyak minyak tegak.
Kayak Sanko gitu. Tuh, Sanko sekarang udah naik juga 21. Sebelumnya? Sebelumnya 20. 20.000 per liter itu ya, Dek? Per liter. Itu faktor dari kelangkaan minyak kita kita ya, Minyak kita, kalau ada minyak kita turun semua. Oke. Ini minyak kita sendiri di pasaran susah ada sih, Dek, kita dapetin, Dek? Susah. Susah ya? Itu baru masuk dari apa tuh? Dari agen itu kan, distributor. Cuma dikasih sedus. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan ketersediaan stok minyak goreng subsidi bermerek Minyak Kita di pasaran agar penjualan pun menjadi lancar. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.